Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sen Subing berkata, "Guru, hari ini, murid ini menebak bahwa Anda akan datang, jadi saya menyiapkan beberapa anggur. Juga, Tuer jatuh cinta pada seseorang, dan Tuer merasa sedikit kewalahan. Bisakah kamu menemaniku minum?" ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, hati Tan Yun menegang, dan ada jejak kesedihan di matanya. Setiap kali Tan Yun melihat Sen Subing, saya memikirkan satu-satunya istrinya, Suaner. Sekarang Tan Yun mendengar bahwa Sen Subing memiliki seseorang yang dia sukai, Tan Yun merasakan sakit di hatinya. Ini benar-benar tidak nyaman. Tan Yun memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Aku ingin minum." Sen Subing mengerucutkan bibirnya, dan dua toples anggur berkualitas muncul dari udara tipis dan langsung berada di meja giok. Setelah itu, Sen Subing dan Tan Yun duduk saling berhadapan, memegang toples anggur, dan berkata, "Guru, Subing menghormati Anda," ucap dari Sen Subing. Sen Subing mulai menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Anggur dapat memperkuat keberanian, dia hanya minum seperti ini. Oke, Tan Yun, yang hatinya tidak senang, hanya memiliki beberapa kata, dan dia juga minum dengan liar. Tan Yun tidak menyangkal bahwa Tan Yun memiliki perasaan terhadap Sen Subing, tetapi Tan Yun juga tidak yakin apakah perasaan samar ini berasal dari Sen Subing sendiri, atau alasan karena dia terlalu mirip dengan mantan istrinya. Atau keduanya. Tetapi Tan Yun tahu bahwa ketika Tan Yun mendengar Sen Subing mengatakan bahwa dia menyukai seorang pria, hatinya sakit. Setelah setengah jam, Sen Subing mabuk dan kabur. "Guru, murid ini memiliki seseorang yang aku sukai, apakah kamu bahagia untuk muridku?" ucap dari Sen Subing N. Tan Yun mengangguk berat, "Senang. Ayo, minum." Tan Yun, yang bermuka dua, dibawa setelah meneguk dua teguk dari toples anggur, dia merasakan kepalanya pusing dan menatap Sen Subing dengan mata sedikit merah. "Beritahu guru, siapa orang yang kamu suka?" ucap dari Tan Yun. Nada suaranya penuh dendam, bahkan sedikit cemburu. Ini seperti kemarahan bahwa mantan istrinya dihujat oleh pria lain. Tan Yun menekan amarahnya dan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bukan Suaner, dan bahwa Suaner sudah mati terlalu lama. Sen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun dan berkata dengan suara rendah, "Guru, orang yang saya sukai adalah murid dari divisi berjasa, namanya adalah Tan Yun," ucap dari Sen Subing. Jelas Sen Subing cerdas dan memiliki harga diri yang kuat. Sen Subing, ini sedang menguji Tan Yun. Mendengar itu, tubuh Tan Yun gemetar jelas, dan di bawah napas kura-kura, pipinya yang semula bengkok, meledak menjadi senyuman. Setelah menyesap anggur lagi, Tan Yun tertawa keras, dan berkata, "Kamu memiliki penglihatan yang bagus, putra Tan Yun ini bukan hanya guru sering mendengarnya di mulutmu, tetapi guru juga tahu sesuatu tentang Tan Yun. Dia adalah pohon giok, dan dia juga orang pertama di sekte luar, sekte dalam, dan sekte abadi. Murid seperti itu adalah murid yang baik," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedikit mabuk, sangat ingin merobek napas kura-kura dan memeluk Sen Subing dengan kuat. Tapi dia tidak melakukannya. Namun, Tan Yun tidak tahu bahwa Sen Subing menyukainya, bukan karena dia telah memenangkan banyak penghargaan di sekte sebagai murid, tetapi karena Sen Subing menyukainya sebagai seorang master. Sen Subing bukanlah seorang nimfo. Tidak seperti kebanyakan murid perempuan, dia tidak akan jatuh cinta pada Tan Yun karena dia sangat baik. Sen Subing tahu bahwa cintanya pada Tan Yun seperti setetes hujan yang mengembun menjadi danau. Sen Subing berpikir bahwa ketika dia adalah kepala pintu dalam Danmai, dia ditahan di divisi kebajikan Xianmen. Tan Yun yang menyelamatkannya sebagai master. Dan Tan Yun menemaninya menemui ayahnya Sen Tianqi pergi, dan menunggu semua yang dialami Sen Subing. Sen Subing jatuh cinta pada Tan Yun untuk waktu yang lama. Sebelum dia jatuh cinta pada Tan Yun, dia tidak tahu bahwa gurunya adalah Tan Yun. Pada saat ini,
Sen Subing memandang Tan Yun, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetapi guru, murid ini tidak tahu apakah Tan Yun akan menyukai murid ini," ucap dari Sen Subing. Setelah mengatakan ini, hati Sen Subing membeku, dan dia ingin sekali mendapatkan jawabannya di mulut Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun terdiam. Dia ragu-ragu, memikirkan bagaimana menjawabnya. Karena Tan Yun benar-benar tidak tahu apakah cintanya padanya berasal dari mantan istrinya atau dari dia. Tan Yun tahu betul bahwa sebagai seorang pria, seseorang tidak dapat mengambil pihak lain sebagai miliknya karena kecantikannya. Wajar jika ada ribuan wanita cantik di dunia yang tertarik dengan wanita cantik, tapi detak jantung tidak berarti cinta. Jika itu tidak berarti cinta, maka memprovokasi pihak lain, ini adalah perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Tan Yun pasti tidak akan melakukan ini. Karena dia bukan jenis kelamin, hantu, atau binatang. Jadi dia diam. Tapi kesunyiannya seperti baskom berisi air es yang mengalir ke dalam hati Sen Subing. Hatinya perih, dan sulit bernapas. Sen Subing memandang Tan Yun, air mata mengalir di matanya tanpa menyadarinya, dan berkata dengan senyum sedih, "Guru, apakah Anda juga berpikir bahwa Tan Yun tidak akan menyukai murid ini kan? Dia sudah memiliki Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao kedua tunangannya, kecantikan tunangannya tidak kurang dari Tuer, jadi mengapa dia menyukai Tuer," ucap dari Sen Subing. Setelah berbicara, Sen Subing menundukkan kepalanya di atas meja batu giok dan tidak bisa menahan tangis. Segera, tangisannya tiba-tiba terputus, dan dia merasakan sepasang tangan hangat melingkari pinggangnya. Tapi Tan Yun yang bangkit, memeluknya, dan menghiburnya. "Bodoh, kamu sangat baik, Tan Yun mungkin menyukaimu," ucap dari Tan Yun. Sen Subing memeluk Tan Yun dengan tenang, tersedak, "Tetapi jika dia benar-benar tidak menyukaiku, apa yang kamu suka?" "Dia adalah pria pertama yang Tuer jatuh cinta," ucap dari Se Subing. Tan Yun menepuk punggung Sen Subing, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Seberapa besar kamu mencintainya," ucap dari Tan Yun. "Sangat mencintainya, jika dia tidak menyukai Tuer, murid ini akan merasa panik, seolah-olah langit akan runtuh," ucap dari Sen Subing. Jawaban Sen Subing membuat Tan Yun memeluknya erat-erat. "Guru, tetapi apakah Anda pernah memikirkannya? Dia sudah memiliki 2 tunangan, ini tidak baik, bukan?" ucap dari Sen Subing. Tan Yun memukul kepalanya, mengikuti perasaan batinnya. Sen Subing memukul dada Tan Yun dengan keras, dan berkata, "Meskipun terkadang aku membenci diriku sendiri karena jatuh cinta padanya, aku tahu bahwa aku tidak bisa menghentikan cintaku untuknya, aku memiliki kasih sayang," ucap dari Sen Subing. Arus hangat mengalir di hati Tan Yun. Tan Yun merenung sejenak dan berkata, "Saya yakin Tan Yun akan menyukai Anda. Namun, Anda adalah seorang gadis dan pemimpinnya, jadi saya pikir mungkin Tan Yun akan mencintaimu, tapi tidak berani mengatakannya padamu," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Sen Subing mengangkat kepalanya dari lengan Tan Yun dan menatap Tan Yun dengan air mata di matanya. "Guru, jika Tan Yun tidak mengaku pada murid ini suatu hari nanti, murid ini tidak akan menikah di masa depan, jadi akankah saya tinggal di sisimu selamanya?" ucap dari Sen Subing. Oke. Pada saat ini, Tan Yun, dari posisi gurunya juga menggunakan suaranya saat ini, dan berkata dengan keras, "Jika Tan Yun tidak menjagamu, maka guru akan menjagamu seumur hidupmu. Jika Tan Yun tidak menginginkanmu, aku akan menikahimu sebagai gurumu," ucap dari Tan Yun. Sen Subing tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan alasan untuk minum membuatnya terlihat sangat menarik saat ini. "Baiklah, guru, Anda tidak boleh melupakan apa yang Anda katakan hari ini, jika Tan Yun tidak menginginkan saya, Anda harus menikah dengan saya," ucap dari Sen Subing. Setelah berbicara, Sen Subing jatuh ke pelukan Tan Yun seolah-olah dia mabuk dan tidak sadarkan diri. Tan Yun berteriak 2 kali, dan setelah mengetahui bahwa Sen Subing sedang mabuk, dia membungkuk dan memeluknya, dan datang ke kamar kerja di lantai 2. Setelah Tan Yun meletakkan Sen Subing di sofa dengan lembut, ada kekecewaan mendalam di matanya yang berbintang. Dia dengan lembut membelai pipi menawan Sen Subing dengan tangan kanannya,
dan berkata dengan nada sedih. Su Bing, tahukah kamu betapa aku menginginkanmu dan mendengar yang kamu suka? Aku sebagai gurumu, bukan aku sebagai murid. Apakah kamu tahu bahwa selain dari penampilanmu, kamu dan Suaner persis sama dalam hal kepribadian, menari, dan menulis lirik? Aku menghadapimu, baru saja dimulai. Aku memang naksir kamu karena Suaner, tapi aku tidak menyangkalnya, hanya ketika aku melihatmu menangis, aku menyadari bahwa aku bergaul denganmu perlahan, dan aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku sangat menyukaimu, tapi aku sedih, ternyata yang kamu suka adalah Tan Yun, bukan aku sebagai gurumu, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun berbalik dan meninggalkan kamar kerja dengan melankolis dan kehilangan, menginjak singa naga emas dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Di sofa di lantai 2, Sen Su Bing yang awalnya mabuk, membuka matanya, jelas dia hanya berpura-pura mabuk. Dia melintas dalam sekejap, dan kemudian muncul di puncak gunung, menatap langit berbintang yang kosong, dengan wajah cantik yang tak terlukiskan, menunjukkan senyum bahagia, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Guru, Anda tidak perlu sedih, apa yang disukai murid ini adalah kamu sebagai master," ucap dari Sen Su Bing di dalam hatinya. Keesokan harinya, Chen Xi. Di dojo berjasa, semua murid kecuali Tan Yun, menghadap Tantai Xuanzong di platform berjasa nomor 1, berlutut dan bersujud, murid memberi hormat kepada Master Sekte, ucap dari para murid. Saat ini cincin penyimpanan Tantai Xuanzong menyala, dan perahu roh 1000 kaki muncul dari langit di atas dojo, dan memerintahkan, Tan Yun, Mu Mengyi, Huang Fuyu, naik perahu roh, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik murid patuh, ucap dari para murid dan Sen Su Bing dan Sen Su Zhen juga mengikuti. Tantai Xuanzong meninggal di platform tinggi dalam sekejap, dan kemudian muncul di perahu roh. Banyak murid berteriak serempak, "Saya berharap kakak seniormu, kakak senior Huang Fu kembali dengan kemenangan," ucap dari para murid divisi berjasa. "Jangan khawatir, itu pasti akan terjadi, kalian hanya bisa menunggu kabar baik," ucap dari Tan Yun. Lalu Tan Yun berkata, "Master Sekte, bisakah kamu membawa 2 orang lagi kali ini?" ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong tersenyum sedikit, tetapi tidak menjawab, tetapi menatap Zhong Wu Xiao dan Sue Zian yang menantikan dojo, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu 2 gadis, naik juga," ucap dari Tantai Xuanzong. "Terima kasih, Master Sekte," ucap dari Xiao dan Sue Zian. Kedua gadis itu cukup bersemangat, dan kedua gadis itu menyentuh tanah dengan jari-jari kaki mereka terbang, dan menyapu ke perahu roh. "Master Sekte, mengapa Anda tidak membiarkan Ru Sue ikut?" ucap dari Sen Su Bing memandang para murid di dojo dan bertanya. "Baiklah, ayo kita berkumpul." Setelah Tantai Xuanzong setuju, Nangong Ruksue menaiki perahu roh dengan gembira. Setelah itu, Sen Su Bing menjelaskan kepada Sen Qin Feng dan memintanya untuk sementara mengambil posisi kepala. Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh ke udara dan menghilang di atas dojo yang berjasa. Setengah jam kemudian, ketika perahu roh terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu, perahu itu melayang di udara. Tantai Xuanzong menatap kota Tianpu Fang yang ramai, matanya yang dalam dipenuhi dengan harapan yang dalam. Kata-katanya selanjutnya mengejutkan Sen Su Bing, Sen Su Zhen dan wanita lain di tempat. Dia memandang Tan Yun dengan setuju. "Tan Yun, itu sama dengan idemu ketika kamu mengusulkan pembentukan kota lapangan hukuman surgawi, sama seperti ribuan murid sekte hari ini di area pusat pegunungan hukuman, 90% transaksi berada di lapangan hukuman surgawi. Itu akan dilakukan di kota. Selain dari manfaat yang sekte saya telah berikan kepada ribuan sekte dengan harta magis, obat-obatan spiritual, ramuan obat dan banyak bahan surgawi dan harta duniawi lainnya, bahkan jika itu hanya hukuman hari ini untuk Fang Cheng, itu bisa membuat sekte saya masuk setiap hari. Tan Yun, bersamamu, Master Sekte ini merasa sangat nyaman," ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun berkata tanpa sombong atau terburu-buru, "Terima kasih untuk pujian palsu Master Sekte, murid ini hanya mengajukan beberapa saran di atas kertas, tetapi Anda adalah implementasi dan kontrol yang nyata.
Anda peduli dengan orang-orang biasa, dan memiliki Anda adalah berkah dari Huang Fu Shengzong dan semua murid, ucap dari Tan Yun. Hahaha, kata-kata yang bagus, ucap dari Tantai Xuanzong memuji tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Shen Subing, yang pertama menenangkan diri, berkata dengan ekspresi ngeri, Master Sekte, apa maksudmu? Tan Yun mengusulkan pembentukan kota lapangan hukuman surgawi, ucap dari Shen Subing. Shen Suzhen, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Nangong Ruksue juga memandang Tantai Xuanzong dengan tidak percaya. Tantai Xuanzong memandang semua orang dan berkata, kamu juga orang-orangku sendiri, jadi ada beberapa hal yang tidak akan disembunyikan oleh Master Sekte. Tentu saja, kalian bisa tahu, jangan katakan itu untuk saat ini, ucap dari Tantai Xuanzong N. Baik Master Sekte, semua orang berkata serempak. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata, itu benar, pembentukan kota lapangan hukuman surgawi dan transaksi dengan ribuan sekte di pegunungan hukuman surgawi datang dari mulut Tan Yun. Tentu saja, Tan Yun memiliki lebih banyak proposal, dan kalian akan secara bertahap mengetahuinya di masa depan, ucap dari Master Sekte. Mata Shen Suzhen penuh dengan keterkejutan yang dalam, dan dia bergumam di dalam hatinya, saya tidak pernah berpikir bahwa murid ini akan memiliki penglihatan seperti itu, ucap dari Shen Suzhen di dalam hatinya. Huang Fuyu sekarang semakin mengagumi Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing, Mu Mengjia, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Nangong Ruksue. Tantai Xuanzong menepuk bahu Tan Yun dengan penuh arti, dan kemudian memandang Mu Mengyi dan Huang Fuyu dengan persetujuan, kedua dan ketiga di daftar abadi, kalian benar-benar bagus dan menjanjikan, ucap dari Tantai Xuanzong. Terima kasih atas pujianmu, ucap dari Mu Mengyi dan Huang Fuyu penuh hormat. Master Sekte murid ini memiliki sesuatu untuk diklarifikasi pada saat ini, ucap dari Tan Yun. Oh, ada apa? Ucap dari Tantai Xuanzong penasaran. Tan Yun melihat ke belakang, memegang tangan polos Zhong Wu Xiao, dan berkata dengan nada tertentu, Master Sekte, sebenarnya, kekuatan Xiao tidak lebih lemah dari Mengyi dan Huang Fuyu, dan tentu saja Zian juga. Xiao, Zian, Mengyi dan saudara Huang Fu yang bajik, sulit untuk memprediksi siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Tantai Xuanzong tercengang, apakah ini benar, ucap dari Tantai Xuanzong. Benar sekali, ucap dari Tan Yun berkata jujur. Bagus, bagus, tidak buruk, Xiao, Zian, kamu juga akan memiliki masa depan yang cerah, ucap dari Tantai Xuanzong memuji. Terima kasih atas pujianmu, ucap dari Zhong Wu Xiao dan Sue Zian berkata dengan hormat. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk, Master Sekte, Xiao dan Zian keduanya adalah kerabat terdekat murid, dapatkah Anda membiarkan dia berdua melepaskan diri dari divisi artefak dan divisi 5 jiwa dan menyembah divisi berjasa? Murid benar-benar khawatir, jika mereka tetap berada di divisi mereka, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong berkata dengan sedikit diam, jangan khawatir, masalah ini diserahkan kepada Master Sekte ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, semua orang sangat gembira. Segera, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh artefak suci tingkat tinggi, membawa semua orang, seperti kilat besar, terbang menuju kedalaman pegunungan hukuman surga yang agung. Saat perahu roh terus menembus ke pegunungan, puncak yang luas dan subur menjadi semakin menjulang ke awan. Sekte suci Huang Fu terletak di tengah pegunungan hukuman surgawi, dan istana jiwa abadi terletak di wilayah timur dalam pegunungan hukuman surgawi. Karena kecepatan perahu roh terlalu cepat, beberapa orang di perahu roh yang berada di tirai cahaya, kecuali Tantai Xuanzong, tidak dapat melihat pemandangan yang lewat dengan tergesa-gesa, jadi mereka diberikan kepada Tan Yun dan yang lainnya oleh Tantai Xuanzong. Orang-orang mengatur beberapa ruang pelatihan untuk beristirahat. Satu kamar untuk Shen Subing dan Shen Suzhen, satu kamar untuk Tan Yun dan Huang Fuyu, satu kamar untuk Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao, satu kamar untuk Sue Zian dan Nangong Ruksue. Sebulan kemudian, di ruang pelatihan, Tan Yun yang sedang mengobrol dengan Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu, mendengar suara Tantai Xuanzong,
Tan Yun, kemarilah, ucap dari Tantai Sunzong. Tan Yun datang ke ruang pelatihan Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong meminta Tan Yun untuk duduk, mengerutkan kening. Ada berita dari klan Jin kuno, ucap dari Tantai Xuanzong. Master Sekte, siapa mata-matanya, ucap dari Tan Yun memikirkan dua penjaga klan Jin yang mengejar dan membunuh Sen Subing, dan dia menggandakan tinjunya. Tantai Xuanzong berkata dengan mata muram, jika orang-orang dari raja tidak memeriksa kesalahan, keluarga Jin telah menjadi leluhur tua dari Danmai hari ini, dan kepala Gongsun Yang Chun dari Sekte Danmai adalah komandan penjaga keluarga Jin, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun berpikir bahwa Gongsun Yang Chun menyebabkan Sen Subing kehilangan ayahnya, dia tertawa dengan marah, ternyata ini benda tua. Bagus, sangat bagus, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tantai Xuanzong tampak sangat serius. Tan Yun, keluarga kuno Jin tidak boleh diremehkan, mereka membudidayakan Gongfa, ketika hampir mendominasi zaman kuno, Master Sekte ini memberitahu Anda tentang hal ini, sehingga Anda dapat memberitahu Sen Subing bahwa jika dia ingin membalas dendam pada Gongsun Yang Chun, itu sama sekali tidak mungkin untuk saat ini. Gongsun Yang Chun sulit untuk dihadapi, dan keluarga Jin di atasnya bahkan lebih sulit untuk dihadapi, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun mengangguk berat, murid ini mengerti, ucap dari Tan Yun. Iya, kata Tantai Xuanzong sambil merenung, Tan Yun, kamu adalah orang yang paling dipercaya oleh ketua sekte, tidak peduli apa yang dikatakan ketua sekte kepadamu, apa, kamu akan tutup mulut, kan, ucap dari Tantai Xuanzong. Tentu saja, ucap dari Tan Yun berkata jujur. Itu bagus, mata Tantai Xuanzong tiba-tiba menjadi dingin, ingat, tunanganmu, Si Yao, dia adalah aduk Tang Xinying, dan dia juga seorang mata-mata, ucap dari Tantai Xuanzong. Apa, bagaimana ini mungkin, ucap dari Tan Yun terkejut. Tan Yun mengerutkan kening, Master Sekte, apakah Anda salah, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya, mungkin tidak, tetapi identitas Tang Xinying masih dalam penyelidikan, Master Sekte ini memberitahu Anda, agar membuat Anda waspada, tentu saja, kamu tidak boleh mengagetkan ular itu, ucap dari Tantai Xuanzong. Murid itu mengerti, ucap Dati Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk, lalu berkata, sekarang seluruh sekte tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat dihargai oleh Master Sekte ini, jadi hari ini, Master Sekte ini, saya juga akan memberitahu Anda tentang mata-mata lainnya, dan saya akan bertemu ini di masa depan. Orang-orang, Anda harus lebih waspada untuk mencegah mereka mengetahui bahwa Master Sekte ini bermaksud untuk mengolah Anda, yang tidak baik untuk Anda, ucap dari Tantai Xuanzong. Tuan Sekte, tolong bicara, ucap dari Tan Yun menjawab. Tantai Xuanzong berkata dengan suara dingin, Tang Xinying, Kepala Xianmen Danmai, Murong Sishi, Tetua ke-18 Artefak Xianmen, dan Kepala Jiwa Suci Xianmen, ucap dari Tantai Xuanzong. Master Sekte, ternyata Guru Xiao juga mata-mata, ucap dari Tan Yun tiba-tiba tercengang. Itu benar, dia ditunjuk sebagai mata-mata, tetapi faksi dia masih dalam penyelidikan. Oleh karena itu, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, Master Sekte ini akan menjauhkan tunanganmu Si Yao dari gadis ini, ucap dari Tantai Xuanzong berkata dengan ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, Anda harus ingat mata-mata Sekte Suci, ucap dari Tantai Xuanzong. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Mata Tantai Xuanzong mengungkapkan niat membunuh, Gongsun Yang Chun, Kepala Divisi Pil Gerbang Suci, Xie Juechen, Kepala Divisi Artefak Gerbang Suci, Zhu Daosheng, Kepala Divisi Jimat Gerbang Suci, Feng Qingcheng, Kepala Formasi Gerbang Suci, dan Duan Changqiong, Kepala Jiwa Binatang. Selain 5 kepala gerbang suci, ada juga Penatua kedua, Penatua ke-6, dan Penatua ke-8 dari gerbang suci. Penatua ke-7, ke-8 Penatua, ke-12. Penatua kedua, Penatua ke-16, Penatua 23, dan Penatua 39 jiwa kuno gerbang suci. Penatua ketiga dan ke-7 dari jiwa binatang buas gerbang suci. Tetu 4, Tetua ke-8, dan Tetua ke-15 dari divisi jiwa suci.
Tetua ke-6, Tetua ke-7, dan 13 tetua dari Divisi Artefak Pintu Suci. Divisi Artefak Pintu Suci adalah Tetua kedua, Tetua ketiga, Tetua kelima, 16 tetua, 31 tetua. 4 tetua, Tetua kelima, Tetua ke-9, dan 17 tetua dari Formasi Sekte Suci. Setelah jeda, Tantai Xuanzong melanjutkan, mata-mata yang Sekte Suci telah belajar sejauh ini, ada total 5 kepala dan 39 sesepuh diam-diam tidak banyak. Tentu saja, selain mereka, masih ada banyak mata-mata leluhur di 9 divisi saya, tapi aku tidak tahu. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa mereka semua adalah musuh, dan kekuatan di belakang musuh saling bersilangan dan sangat sulit untuk dihadapi, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, Master Sekte, murid ini tidak menyangka bahwa Huang Fu Shengzong telah terkikis sedemikian rupa, ucap dari Tan Yun. Iya, Tantai Xuanzong menghela nafas, dapat dikatakan bahwa Sekte Huang Fu saat ini dipertaruhkan, dan dikenang oleh keluarga kuno, keluarga tersembunyi, dan orang bijak utama. Demikian pula, Master Sekte ini ada juga kekuatan yang diam-diam dikultivasikan untuk menghadapi keadaan darurat di masa depan. Tan Yun, katakan padaku, jika kamu adalah Master Sekte, apa yang akan kamu lakukan di hadapan Sekte saat ini? Bagaimana Anda melakukannya? Ucap dari Tantai Xuanzong berkata dengan sungguh-sungguh. Master Sekte, aku tidak dalam posisinya dan tidak mencari urusannya sendiri. Murid ini hanya seorang murid, dan aku tidak berani berbicara salah, ucap dari Tan Yun segera. Tantai Xuanzong berkata sambil tersenyum, saya mengerti, Anda takut untuk mengatakan yang sebenarnya dan membiarkan Master Sekte salah paham bahwa Anda memiliki ambisi, ucap dari Tantai Xuanzong. Ucap dari Tan Yun berkata dengan jujur. Tan Yun, sebenarnya, kamu tidak perlu ambisi, Tuan Sekte ini tidak memiliki anak di bawah lutut, dan cepat atau lambat aku akan menyerah. Sejujurnya, Master Sekte ini menghargai Anda, dan di hati Master Sekte ini, Anda Tan Yun, adalah Master Sekte berikutnya, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu, Tan Yun terkejut. Lalu Tantai Xuanzong berkata lagi, karena Master Sekte ini percaya bahwa aku tidak akan salah paham dengan orang, sejak Anda mengusulkan rencana 48 karakter, Raja ini optimis tentang Anda. Tapi Master Sekte ini tidak dapat menjamin bahwa aku akan dapat menyelesaikan rencana 48 karakter. Jika ada kematian yang tidak menguntungkan suatu hari nanti, saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikan keinginan untuk menyatukan 10 divisi, dan mengalahkan Istana Jiwa Abadi, dan Sekte Abadi-Abadi. Pada akhirnya, Anda dapat memimpin Huang Fu Shengzong, berperang melawan para pahlawan, menyatukan hukuman surga, membangun tatanan baru, dan memberi manfaat bagi orang-orang di dunia hukuman, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tan Yun berdiri dan mengepalkan tinjunya dan membungkuk, Master Sekte, murid ini percaya bahwa kamu akan memiliki hari yang menyenangkan. Ketika kamu menguasai langit dan menjadi terkenal. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, dia dipotong oleh Tantai Xuanzong melambaikan tangannya, nadanya sedikit sedih, Tan Yun, kamu orang yang pintar, jangan katakan hal seperti itu, hanya Huang Fu Shengzong, ada terlalu banyak orang yang menginginkan kehidupan Master ini. Master Sekte ini dapat dibunuh kapan saja. Jika ada hari seperti itu, Anda harus berjanji kepada saya untuk melanjutkan kekuatan saya dan tidak membiarkan Huang Fu Shengzong menjadi makanan semua pasukan. Kalau tidak, aku akan malu dengan raja sebelumnya, serta leluhur, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengarkan kata-kata seperti keinginan itu, hati Tan Yun sedikit sedih, dan Tantai Xuanzong khawatir. Master Sekte, murid ini berjanji padamu, jika kamu benar-benar mengalami kecelakaan suatu hari nanti, murid ini akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semuanya, keinginan Anda, ucap dari Tan Yun menundukkan kepalanya dan membuat suara keras. Oke, kita kembali hal utama kata-kataku, ayo, jawab pertanyaan tadi, jika kamu adalah penguasa, apa yang harus kamu lakukan dalam menghadapi situasi sulit saat ini? Bagaimana itu akan dilakukan, ucap dari Tan Yun.
Setelah terdiam lama, mata Tan Yun penuh dengan kecemerlangan dan dia berkata, jika murid ini adalah raja, ada 3 strategi yang harus dihadapi, ucap dari Tan Yun. 3 strategi yang mana? Ucap tanya Tantai Xuanzong. Tan Yun berkata dengan keras, pertama, ketika mata-mata ini tidak ada dan tidak memindahkan mereka untuk saat ini, kembangkan kekuatan Huang Fu Shengzong dan tangkap mereka semua dalam satu sapuan di masa depan, tetapi saat memberantas mata-mata, kita harus menjadi kekuatan di belakang mata-mata. Mempersiapkan pengepungan adalah kebijakan terburuk, ucap dari Tan Yun. Ini hanya kebijakan terburuk, Tantai Xuanzong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kebijakan terbaik, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun menambahkan, demikian pula, ketika mata-mata ini tidak ada, jangan menakuti ular, dan kembangkan kekuatan secara diam-diam, ketika kekuatannya cukup. Ketika kuat, andalkan mata-mata ini untuk mengikuti tanaman merambat dan melenyapkan banyak kekuatan satu persatu, ucap dari Tan Yun. Iya, ini sejalan dengan pikiran raja ini, Tantai Xuanzong berkata, menatap Tan Yun dengan antisipasi, apa strategi terakhir, ucap dari Tantai Xuanzong. Ini adalah strategi terbaik. Tan Yun berkata dengan keras, itu adalah penaklukan, ucap dari Tan Yun. Penaklukan, lanjutkan, ucap dari Tantai Xuanzong mengerutkan kening. Mata Tan Yun muram dan sombong. Yang pertama adalah menaklukkan pembangkang dengan besi dan darah, dan benar-benar menguntungkan pembangkang adalah yang kedua, sampai musuh ditaklukkan secara fisik dan mental, dan dia rela menundukkan kepalanya dan menjadi menteri, ucap dari Tan Yun. Hahaha, bagus untuk menaklukkan baik fisik dan mental, ayo. Strateginya bagus, ini benar-benar lebih baik daripada yang biru, Huang Fu Shengzong saya penuh harapan, ucap dari Tantai Xuanzong tertawa keras. Setelah tertawa, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan setuju, oke, apa yang harus saya katakan, Master Sekte ini telah selesai berbicara, Master Sekte ini sedang melihat sesuatu padamu, untuk menciptakan kecemerlangan di Istana Jiwa Abadi dan untuk dipromosikan menjadi putra suci dengan lancar, kamu harus mundur, ucap dari Tantai Xuanzong. Murid pensiun, ucap dari Tan Yun pergi setelah menjawab suara, dan pergi ke ruang latihan Sen Subing dan Sen Suzhen, dengan hormat berkata, Ketua, murid ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap dari Tan Yun. Lalu dia berkata, masuklah, ucap dari Sen Subing. Mencicit. Tan Yun mendorong pintu dan memberi hormat kepada Sen Subing dan Sen Suzhen. Tan Yun, duduklah dan bicarakan apa saja, ucap dari Sen Subing. Iya, Tan Yun duduk dan berkata, Kepala, sudah ada berita tentang 2 penjaga emas dari 3 gelombang orang yang mengejarmu saat itu, ucap dari Tan Yun. Orang siapa, ucap dari Sen Subing. Kemudian, Tan Yun memberi tahu kedua putrinya bahwa Gongsun Yangchun adalah komandan penjaga klan Jin. Sen Subing mengepalkan tangannya erat-erat, menggertakkan giginya dan berkata, Gongsun Pif, aku ingin kamu mati, ucap dari Sen Subing. Sen Suzhen juga memiliki niat membunuh di wajahnya. Kepala, penatua tertinggi, keluarga Jin tidak boleh diremehkan, tolong jangan balas dendam sembarangan, ucap dari Tan Yun membungkuk. Yah. Begitu, ucap Sen Subing menjawab. Kemudian, ketika Tan Yun mundur dan kembali ke ruang latihannya, Mu Mengyi, Sue Ziyan, Zhong Wuxiao, dan Huang Fuyu masih mengobrol. Saudara Tan, apa yang Master Sekte mencarimu? Ucap dari Huang Fuyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Rahasianya tidak boleh bocor, saudaraku, ada sesuatu untuk saudaraku. Aku ingin berbicara dengan Xiao, dan tolong hindari itu, ucap dari Tan Yun. Oke, setelah Huang Fuyu pergi, Zhong Wu Xiao bangkit, meringkuk dalam pelukan Tan Yun, dia berkata dengan lembut, ada apa, Tan Yun, ucap dari Xiao. Kamu harus meninggalkan mereka mulai sekarang. Cobalah untuk menjauh sejauh mungkin dan hindari berinteraksi dengan mereka, ucap dari Tan Yun. Apa, tubuh lembut Zhong Wu Xiao bergetar, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, Tan Yun, apakah kamu melakukan kesalahan, ucap dari Xiao. Tang Xinying masih dalam penyelidikan, tapi Murong Sishi memang mata-mata, ucap dari Tan Yun. Yah, aku mengerti. Zhong Wu Xiao khawatir, kakak,
dia telah menyelamatkan hidupku, Tan Yun. Jika kakak perempuan benar-benar mata-mata, maukah kamu membunuhnya untuk membantu Master Sekte, ucap dari Xiao. Lihat, karena dia menyelamatkanmu, tentu saja aku tidak akan membunuhnya. Tan Yun memeluk Zhongwu Xiao dan berkata dengan lembut, tapi premisnya adalah dia tidak akan menyakitimu, dan dia tidak akan menyakiti kita, ucap dari Tan Yun. 2 bulan lagi telah berlalu. Matahari terbenam. Kecepatan perahu roh secara bertahap melambat. Tan Yun dan yang lainnya berjalan keluar dari ruang pelatihan satu demi satu. Mereka menginjak tepi perahu dan melihat ke depan. Apa yang mereka lihat adalah istana surgawi yang tergantung di antara puncak yang tak berujung. Tiangong setinggi 1000 kaki, dan samar-samar terlihat di kabut, dan sebuah monumen besar setinggi 10.000 kaki dimasukkan langsung ke awan. Di monumen yang jernih, naga terbang dan tarian Phoenix diukir dengan 8 karakter raksasa berwarna darah. Istana jiwa abadi, penyusup akan mati. Wosh! Perahu roh terbang di bawah monumen raksasa di istana surgawi. Pada saat ini, seorang wanita tua yang berusia sekitar 90 tahun dan mengenakan kostum tertua dari istana jiwa abadi spiritual, melirik Tantai Xuanzong, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Sekte Tantai, tolong. Ucap dari wanita tua itu. Di monumen raksasa, ketika ruang seperti riak air, pintu besar ke alam rahasia berubah. Tantai Xuanzong mendengus dingin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.